Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Rahma Oktaviani dari kelas Studio Perancangan Arsitektur kelas 6I dengan dosen pembimbing Ibu Dr. Insinyur Indrawati MT. Topik pembahasan stupa 6 adalah perancangan sebuah desa wisata berbasis komunitas. Dan ini hasil rancangan saya yang membahas Desa Singopuran. Desa Singopuran merupakan desa yang berada di Kabupaten Sukoharjo, Kecamatan Kartasura. Melihat dari letak geografisnya, Desa Singopuran berbatasan dengan Kecamatan Colomadu di sebelah utara, Kelurahan Kartasura di sebelah selatan, juga Kelurahan Ngabean di sebelah barat dan timur. Seperti halnya sebuah desa, Desa Singopuran memiliki daya tarik tersendiri pada beberapa potensi yang ada seperti Sanggar Wayang, Benteng Singopuran, Sungai Desa, industri tempe dan tahu, industri kaca, BUMDes, rumah hidroponik, tanah kas desa, hingga lapangan desa. Disebutkan dalam sejarah, penamaan Desa Singopuran berasal dari Kerajaan Pleret Yogyakarta yang dipimpin oleh Sultan Amangkurat I. Sultan Amangkurat I memiliki anak sulung bernama Raden Mas Rahmat yang bergelar Sultan Amangkurat II, dengan kerajaannya yang bernama Keraton Hutan Wonokarta, yang saat ini dikenal sebagai Kartasura. Kemudian, Raden Mas Rahmat memiliki dua orang adik yang bernama Pangeran Arya Mataram dan Pangeran Singosari. Pangeran Singosari memiliki kebebasan untuk membangun sebuah benteng yang dinamai Benteng Singopuran. Di dalam Benteng Singopuran terdapat sebuah bangunan rumah, 4 makam kuno, dan arca singa di halaman. Sehingga dari keberadaan Benteng Singopuran yang didirikan oleh Pangeran Singosari menyimpulkan dari mana nama Singopuran berasal. Berikut kesimpulan potensi atraksi yang ada dalam Desa Singopuran. Masuk pada konsep dan rencana makro, dimulai dari visi misi. Visi perancangan desa wisata ini adalah terciptanya desa wisata Singopuran yang mandiri dalam perekonomian dengan mengangkat potensi alam, manusia, dan sejarah yang tersedia untuk mencapai sistem yang keberlanjutan. Konsep pengembangan atraksi yang terdiri dari wisata pesona alam, wisata edukasi budaya dan lingkungan, wisata edukasi sejarah, dan wisata kuliner. Pada rencana zonasi, area potensi atraksi wisata dibagi menjadi 4 zona yang terdiri dari zona penerimaan, zona edukasi budaya dan lingkungan, zona plaza, dan zona kawasan sejarah dan industri. Dari keempat zona ini, terpilihlah zona 3 sebagai kawasan prioritas dengan mempertimbangkan letaknya yang strategis, view yang mendukung, dan dapat menghidupkan kawasan di sekitarnya. Berikut rencana trek wisata yang diringkas menjadi 3 paket wisata yang menyesuaikan kebutuhan pengunjung. Pada kawasan prioritas, dipilih kembali untuk menentukan kawasan terpilih yang menjadi site dibangunnya kebutuhan desa wisata. Kawasan terpilih seluas 4,94 hektar yang berada di titik tengah kawasan prioritas. Dengan perencanaan, kebutuhan bangunannya meliputi area pengelola, plaza, panggung budaya, homestay, festival kuliner, musola, parkiran sepeda, dan ruang mekanikal elektrikal. Berikut adalah hasil perencanaan Desa Wisata Singopuran dalam visual. Konsep tata ruang yang bertujuan untuk menghidupkan konsep desa wisata berbasis komunitas dengan cara memperbanyak ruang berkumpul, berinteraksi sosial, dan membentuk komunitas yang baik sesuai dengan ajaran agama. Konsep masa dalam pengawasan mengambil bentuk dari beberapa hidroponik yang berbentuk dedaunan yang diambil dari salah satu potensi desa yang berupa rumah hidroponik. Keunikan bentuk massa yang lain adalah pada bentuk festival kuliner yang mengambil bentuk pendekatan dari baju adat Jawa laki-laki. Konsep humanis juga dihadirkan di sini dengan mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Desa wisata Singopuran menyediakan persewaan sepeda sebagai bentuk pengurangan polusi. Fasilitas ini disediakan untuk pengunjung yang datang, dan khusus yang tidak dapat mengendarai sepeda disediakan becak untuk berjalan-jalan mengelilingi Desa Singopuran. Pada konsep lanskap, penataan ruang kawasan memiliki tujuan untuk menjadikan senter di salah satu bangunan, yaitu bangunan yang ada pada plaza sebagai ruang berkumpul yang dikelilingi oleh homestay dan bangunan lainnya. Panggung budaya diletakkan di depan sebagai area penerimaan, sedangkan festival kuliner diletakkan di belakang untuk menikmati pesona sunrise dan sunset dengan menyantap makanan khas masakan Jawa, serta hasil olahan Desa Wisata Singopuran. Tampilan bangunan mengadopsi dari bentuk atap Balai Desa Singopuran yang menggunakan atap joglo, material yang mendominasi menggunakan apa yang ada sesuai dengan kondisi desa, yaitu material kayu dan batu-batuan alami untuk mendukung suasana pedesaan. Struktur joglo menggunakan 16 tiang, masing-masing fasadnya terdiri dari 4 tiang. Pada rencana utilitas disediakan kolam atraksi sebagai penampungan air hujan dan genset sebagai cadangan suplai listrik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.